Pemirsa, Ibu Kota Nusantara (IKN) sebagai ibu kota baru Indonesia tidak hanya menjadi pusat pemerintahan melainkan juga menjadi destinasi wisata yang patut diperhitungkan saat berkunjung ke Kalimantan Timur. Ada apa saja di IKN saat ini? Berikut jurnalis kami Nailin RA mengabarkannya untuk Anda. Lingkar TV bersama dengan Jaringan Media Siber Indonesia se-Nusantara hadir untuk melihat langsung perkembangan pembangunan Ibu Kota Nusantara yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Kami memulai perjalanan ini menggunakan bus umum yang disewa secara khusus untuk menuju ke sana. Dari Samarinda, kami turun ke rest area dan kemudian kami harus menaiki shuttle yang menuju khusus ke area IKN. Nah, sekarang ini kita sudah berada di rest area dan sentra UMKM Nusantara menuju untuk ke INKN. Nanti dari sini, dari rest area ini, nanti para pengunjung akan naik shuttle untuk menuju ke Istana Garuda. Nah, ini adalah kendaraan dari CMSI, dari rombongan CMSI yang akan menuju ke IKN. Kami akan melaporkan kondisi terkini di IKN. Sebagai destinasi wisata, Otorita Ibu Kota Nusantara menyiapkan rest area sentra usaha mikro kecil dan menengah, lokal dan kuliner bagi para masyarakat yang ingin berkunjung ke titik nol IKN. Rest area ini sebagai wadah pemasaran UMKM sebagai upaya Otorita IKN mengangkat dan menghidupkan UMKM lokal. Di sini pengunjung bukan saja disajikan produk UMKM lokal berupa makanan, tapi juga berupa souvenir lainnya yang bisa menjadi oleh-oleh ketika kalian hendak kembali dari titik nol IKN. Tentu, rest area ini masih dalam tahap pembangunan dan nantinya akan dilengkapi dengan musola, tempat istirahat, toilet, serta berbagai macam kuliner lainnya yang representatif. Akan tetapi, saat ini semua fasilitas itu bisa kalian dapatkan di tempat ini meskipun dengan ala kadarnya. Kurang lebih sebanyak 20 UMKM telah mengisi rest area ini. Dari tempat ini nantinya kita akan menaiki shuttle menuju INKN. Sebagai persiapan, kalian juga bisa menyewa payung untuk berjalan-jalan di Ibu Kota Nusantara yang panas. Nah, beginilah perjalanan kami di Ibu Kota Nusantara yang ada di Kabupaten Penajam Pasir Utara, Kalimantan Timur. Di sini kami menaiki bus listrik yang membawa maksimal 40 penumpang saja. Sopir dengan sangat komunikatif akan menjelaskan kepada kita bangunan-bangunan apa saja yang berdiri di IKN ini. Seperti inilah perjalanan seru kami menuju Ibu Kota Nusantara. Seperti ini, sebelah kiri jalan ini ada RTJM, Rumah Tapak Jabatan Menteri. Di sini ada RTJM. Para menteri. Nah, ini rumah para menteri yang sebelah kiri. Sebelah kiri. Rumah jabatan menteri. Rumah jabatan menteri. Bagus. Siapa tahu kita bisa berada di situ. Oh iya, kita di sini Messi. Iya, ini kita sudah di sini. Kok siapa tahu? Ini sudah tahu ini. Karena ucapan itu adalah doa. Iya. Nah, yang ini apa nih depan nih? Ini apa ini depan ini, Pak? Sebelah kanan kita ini Rumah Sakit Nusantara, Kemenkes punya. Ini Oh, rumah sakit. Nusantara. Kemenkes, Ini Rumah Sakit Kemenkes. Nusantara. Oke. Keren. Mana pembangunan sebenarnya? Ini apa, Pak? Yang ini, Pak? Ini sebelah kiri kita ini apartemen ASN. Ini apartemen ASN. Oh, ASN ya. Ini kita bisa lihat deretan apartemen ASN ya. Panas ya bakalan dipindah ke IKN. Kondisinya saat ini seperti ini. Nah, teman-teman, kita berbagi share sekarang sudah berada di wilayah Ibu Kota Negara atau IKN di Kalimantan Timur. Ini. Di mana?
Di mana ini? Iya, glamping 1, glamping 2 di sana di dekat istana. Oh ini ada glamping nih, ada rumah kayu nih, tempat menginapnya Pak Jokowi. Oh, tempat menginap Depan itu Pak ada apa, Jokowi Pak? nih. Ini kantor Kementerian Koordinator 3. Menteri Kementerian Koordinator 3. Nanti ke belakangnya ada 4, ada 5, ada 6 ke belakang lagi. Oh, Yang di depan kita itu ya? Iya. Kantor Ada menteri lah banyak ya. banget ya benar. menteri-menterinya ya. Kantor menteri. Nah, ini halte Menara Pandang namanya. Tempat kita Berarti sini. Menara Pandang. Kita turun di sini. Nah, Halte Menara Nah, ini Pandang. namanya halte Nanti jalannya sekitar 800 meter lah. ke sana ke kiri ya. Jalan 800 ini meter. halte tiba ke Bang, Bye. oh gitu. Melihat langsung dari dekat ibu kota Nusantara memang menerbitkan kekaguman tersendiri di dalam hati. Bagaimana sebuah mega proyek ini dibangun dengan konsep Horecity dan Smart City yang menjadi dasar dalam pembangunan IKN. Tentu, IKN diharapkan menjadi kota cerdas yang berkelanjutan dan dikembangkan secara selaras dengan alam. Nah, sekarang kita sudah sampai di IKN dan kalau kalian pengen penasaran ngelihat IKN, kalian bisa lihat seperti ini. Di bawah sini, ini seperti kayak rawa-rawa, tapi di sini ada jembatannya. Hanya saja ini ditutup sehingga kita tidak bisa melewati ini karena ini ditutup. Nanti kita bisa masuk ke jembatan ini tapi melalui akses yang berbeda. Nah, seperti yang kalian lihat di sebelah saya ini ada gedung Kementerian gedung Kementerian. Nah, saya belum tahu ini gedung apa. Saya belum bertemu dengan seseorang yang bisa saya tanyai di tempat ini. Nanti kita akan menggali lebih dalam lagi. Untuk pejalan kaki di sini sudah sangat bagus sekali ya pemirsa. Jalannya ini cocok sekali untuk dilalui kita ketika ingin berwisata. Hanya saja saat ini saya sedang berada di sini pada pukul 1 lebih 16 menit. Dan ini benar-benar sedang panas-panasnya. Kalau kalian bisa melihat salah satu pengunjung di sana, di settle tadi disediakan payung untuk sewa bagi teman-teman yang ingin berwisata ke IKN. Sementara saya cukup membentengi diri saya dengan kacamata ini karena ini memang benar-benar sangat terik sekali pemirsa. Jangan khawatir ketika berkunjung kemari karena di sini sudah lengkap fasilitasnya mulai dari kafe, tempat sholat dan juga toilet. Baik pemirsa, saya akan menunjukkan kepada kalian aktivitas yang dilakukan oleh para pekerja di IKN ini. Kalian bisa melihat di sini banyak sekali pekerja yang masih mengerjakan proyek-proyeknya. Kita belum tahu ini tuh gedung-gedung apa, tapi dari info sopir shuttle tadi ini adalah gedung-gedung untuk kementerian yang sedang dibangun. Bisa dilihat sekarang. Jadi isu-isu yang berkembang di luar bahwa IKN sudah mulai ditinggalkan, IKN bakal menjadi mangkrak, IKN bakal tidak berfungsi, itu terbantahkan dengan kunjungan kami kemari. Karena kenyataannya semua pekerja ini sedang bekerja keras untuk menyelesaikan proyek-proyeknya, dan kita juga bisa bertemu dengan banyak pengunjung di sini yang sedang melakukan wisata. Karena di tengah-tengah proses pembangunan ini, tempat ini menjadi lokasi wisata dan bisa mendongkrak ekonomi di sekitar. Banyak asa yang diletakkan dalam pembangunan IKN ini yang diharapkan mampu menciptakan transformasi ekonomi nasional yang inklusif dan berkelanjutan serta memanfaatkan infrastruktur digital serta menerapkan ekonomi hijau. Kalian bisa melihat salah satu bentuk teknologi canggih yang ada di IKN ini. Kalian bisa lihat lampu yang ada di sebelah kiri saya ini, dia tidak menggunakan kabel. Karena semua kabel-kabel di IKN ini tuh tertanam di bagian dalamnya. Jadi kalian bisa lihat tidak ada kabel-kabel yang semerawut di atas sana. Tapi ini aliran listrik berfungsi dengan baik. Kita bisa lihat ada shelter plaza seremoni. Di sini biasanya shelter-shelter berhenti tergantung dari mana sebenarnya kalian datang. Nah, kita bisa melihat di sekeliling saya sudah tertata dengan demikian rapi dan ada banyak mobil-mobil yang terparkir menandakan bahwa di sini tengah ada sebuah aktivitas. Pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah dari manapun Anda berada, saat ini saya sudah bersama dengan Pak Indra, salah satu saksi bersejarah dari adanya pembangunan IKN ini. Pak Indra, apa kabar Pak Indra? Baik, Bu.
Sudah lama di sini, Pak? Sudah 1 tahun lebih. 1 tahun lebih Ya. berada di sini. Berarti tinggal di sini atau bagaimana? Disediakan mes atau bagaimana? Ya, kami disediakan mes. Sudah di sini ya. Ya. Pak Indra ini kan sebagai kontraktor ya. Kalau boleh diceritakan sendiri proses dari pembangunan ini tuh suka dukanya itu seperti apa, Pak? Ya, jadi awal dari sini lahan masih hutan, kemudian kami prosesnya buka lahan, kemudian pekerjaan dari struktur bawah, pondasi sampai ke atas. Ya, memang suka dukanya banyak ya. Jadi buka lahan itu memang perlu effort yang kuat, yang keras. Apalagi pada saat hujan, ya kita kerja ya benar-benar ya mati-matian gitu ya. Mati-matian ya, karena memang benar awal. Ya, dari awal ya. pertama kali membabat hutannya itu sendiri, Pak. Ada Ya. pengalaman tertentu nggak Pak saat melakukan proses tersebut, Pak? Seru aja sih, karena ya kita pulang sampai malam gitu kan. Jadi seru aja. Jadi sama teman-teman ya kerja bareng, terus itu ya pulang juga malam. Di situ sih serunya. Jadi nggak bisa dilupain lah gitu. Pak, proyek dari pembangunan IKN ini sendiri itu konsepnya sebenarnya seperti apa sih Pak pembangunannya? Kalau kita melihat bangunan-bangunan di IKN ini kan benar-benar berbeda ya dari pembangunan-pembangunan gedung-gedung di luar sana. Ini sebenarnya konsepnya seperti apa, Pak? Kalau konsepnya sih lebih ke apa ya? Lebih ke bangunan yang hijau ya, bangunan hijau. Jadi kalau kita lihat ke sini, ya ini bangunan hijau. Konsepnya lebih ke situ. Jadi go green sama smart building. Ya. Kalau greennya kan udah mulai ditanam-tanam ini kan ya. Jadi kira-kira tuh butuh proses yang lama nggak sih Pak untuk menjadikan ini go green gitu Pak? Kalau proses tentunya ada proses ya, tergantung nanti dari pihak ownernya untuk apa ya, katakanlah untuk melakukan mensupport agar percepatan itu sendiri. Jadi dari situ. Biasanya tetap masih ada ya kan stimulan untuk membantu percepatan dari pembangunan ini sendiri. Ya. Pak, kalau kesulitannya sendiri Pak, selama Bapak bekerja di sini itu apa? Kalau kesulitan, kalau dari kami sih mungkin lebih ke apa ya? Mungkin ke akses ya, akses masuk ke dalam, lebih ke situ sih. Tapi bagaimanapun dari pihak owner itu bantu kok untuk akses, gimana caranya supaya logistik itu bisa Masuk ke cepat. sini dipercepat. Memang mensupport sekali kok dari pihak owner. Ini kan udah 1 tahun di sini. Kira-kira diproyeksikan nih tugas dari pembangunan di sini tuh selesainya tuh kapan? Itu jadi pertanyaan sekali kalau presiden kita mencanangkan mungkin 2028, 2029 gitu mungkin baru akan selesai gitu. Kalau dari Pak Indra sendiri bagaimana melihat itu? Kalau saya sih sesuai target ya, artinya kita kerja target sesuai dengan yang diinginkan bersama sama pemerintah. Targetnya apa Pak targetnya? Ya selesai sesuai kontrak, ya kan? Menyelesaikan semua ini, Ya. jadi semua dari bangunan di sini? Yang dari kami, Iya. ya dari kami tentunya ya, kami menyelesaikan dengan sesuai kontrak, capek kok. Dan salah satu yang jadi di kontrak pun tersebut adalah bangunan ini ya. Iya, Iya. bangunan yang Sekarang sedang ini kami kita bangun, sedang yang kami tempati bangun. saat ini. Oke. Pak Indra, mungkin ada yang ingin Anda sampaikan sekarang kita bisa melihat bahwa IKN ini benar-benar berkembang dan tidak sama seperti yang disampaikan oleh orang-orang di luar sana bahwa IKN ini adalah bangunan yang mangkrak. Nah, mungkin Pak Indra bisa menyampaikan sesuatu kepada pemirsa kami, pemirsa Lingkar TV yang ada di rumah mengenai bagaimana sih masa depan IKN ini. Benarkah IKN itu untuk menepis kabar-kabar bahwa IKN itu mangkrak? Enggak. Saya melihatnya tetap berlanjut. Bagi yang nggak percaya mungkin silakan datang, itu aja sih. Dan sering juga ada kegiatan-kegiatan kenegaraan di sini ya. Mungkin Pak Indra juga menjadi Ya. salah satu saksi dari tumbuh kembang dari IKN ini kemudian. Baik pemirsa, tadi obrolan singkat saya dengan Pak Indra dan aku akan ngajak kalian semua untuk ngobrol-ngobrol lagi lebih dalam. Jangan kemana-mana, tetap di Lingkar TV.
pemirsa, saat ini saya sudah berada tepat di depan Istana Garuda yang akan menjadi pusat pemerintahan ibu kota baru kita. Bisa dilihat betapa megah bangunannya, kita bisa lihat seperti ini bangunannya. Ini benar-benar megah pemirsa. Saat ini memang tidak ada kegiatan yang dilakukan di sana, akan tetapi pusat pemerintahan kelak akan dipindahkan ke sana. Istana Garuda Ibu Kota Nusantara ini dirancang oleh Nyoman Nuarta yang mengatakan bahwa makna dasar dari bangunan ini adalah persatuan nasional. Menurut seniman asal Bali ini, esensi dasar desain Istana Garuda adalah menyatukan sekitar lebih dari 1.300 suku yang ada di Indonesia. Sebagai destinasi wisata baru, Ibu Kota Nusantara ini juga banyak dikunjungi oleh masyarakat yang ingin berwisata kemari untuk melihat secara langsung bagaimana perkembangan pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Nusantara, seperti yang terlihat dalam video saya ini. Saya juga akan membawa pemirsa Lingkar TV untuk wawancara langsung dengan masyarakat yang menjadi pengunjung wisata di IKN. Baik pemirsa Lingkar TV, saat ini saya sudah bersama dengan salah satu pengunjung di IKN ini. Mari kita sapa dulu. Pak, boleh tahu namanya siapa Pak? Saya Samudro, Bu. Samudro. Iya, oke. betul. Datang dari mana nih Pak? Dari Samarinda saja. Dari Samarinda. Iya. Memang sengaja datang ke sini atau gimana tujuan Betul. datang ke sini? Ingin melihat seperti apa aslinya. Selama ini kan cuma lihat di YouTube aja Iya. ya. Ternyata setelah lihat, bagus sekali memang. Luar biasa ya. Mana bangunan di antara semua bangunan-bangunan keren ini yang paling memukau Bapak? Yang Garuda itu. Istana Negara Ya, itu ya? itu yang paling wah bagi saya itu. Berarti Bapak ini adalah merupakan warga lokal dari Kalimantan Timur ya Betul Pak? sekali, iya. Apa mendapat Bapak dengan adanya pembangunan IKN ini? Luar biasa sekali ya. Jadi kayaknya Kaltim jadi lebih maju, lebih banyak pengunjungnya, kemudian ekonomi mungkin meningkat dan sebagainya. Iya. Jadi Bapak senang ya dengan ada Oh, pembangunan senang IKN? sekali. Kalau mengenai kabar-kabar yang beredar di luar bahwa sebenarnya penduduk Kaltim sendiri tuh nggak senang dengan adanya pembangunan ini karena itu mengeruk sumber daya Kaltim. Bagaimana menurut Bapak? Nggak benar itu. Justru kalau menurut saya dengan adanya ikan ini malah mengembalikan fungsi hutan kembali, dihutankan kembali, kemudian ditanami pohon-pohon sehingga lebih lebih rindang dan sebagainya. Itu kabar yang nggak benar menurut saya. Oke. Iya. Harapan Bapak sendiri gimana Pak? Untuk kedepannya harapan saya IKN ini bisa menjadi tempat destinasi wisata untuk Kalimantan Timur sehingga lebih banyak lagi pengunjung datang ke sini dan membuktikan sendiri seperti apa IKN itu. Ya, demikian. Terima kasih Pak. Sama-sama. IKN yang rencananya menjadi pusat pemerintahan baru saat ini telah menjadi destinasi wisata. Banyak yang datang ke sini untuk melihat secara langsung perkembangan dari pembangunan Ibu Kota Nusantara ini. Untuk kenyamanan dan keamanan, kuota kunjungan ke IKN dibatasi 300 pengunjung per hari. Bila kuota sudah terpenuhi, dapat mendaftar di hari berikutnya. Masyarakat bisa mengunjungi IKN pada pukul 9 hingga 17 waktu Indonesia Tengah. Dilihat dari dekat, memang banyak sekali keunikan dan keistimewaan IKN. Seperti yang terlihat dalam tayangan ini, ada seorang pedagang kojek dari Jombang, Jawa Timur. Sekalipun sederhana, akan tetapi IKN ini membawa asa untuk rakyat Indonesia untuk bisa memiliki ibu kota baru yang bisa mengurai kemacetan Jakarta sekaligus menjadi ajang untuk pemerataan kesejahteraan dan pembangunan di bumi Nusantara. Faktanya, pembangunan IKN ini telah menjadi magnet baru bagi masyarakat untuk berduyun-duyun datang dan melihat langsung proses pembangunannya. Tentunya akan kita kawal terus agar pembangunan dan gedung-gedung mewah yang berada di Penajam Pasir Utara ini benar-benar bisa menjadikan Indonesia semakin berdaulat jaya, adil, makmur, sentosa. Dari IKN, Nailin RA, Lingkar TV melaporkan.